Minasan, konnichiwa, Darmawan des. Pada kesempatan ini kita akan membahas tata bahasa yang kita pelajari di unit 1 bagian 1. Ii desu ka? Jadi unit 1 bagian 1 itu mengajarkan kita terdapat 3 kosakata selain kosakata benda. Di sini yakini kosakata benda itu adalah ocha, mizu, sushi, dan gohang. Dan 3 yang lainnya itu adalah kudasai, to, dan des. Yang dimana ketiga kosakata ini itu bisa kita kategorikan juga sebagai bagian dari tata bahasa. Jadi itu yang akan kita bahas sekarang. Baik, sudahkah kalian menyiapkan alat tulis kalian? Dan jika sudah, mari kita menulis bersama di sini. Jadi ini juga selain kurang lebih apa yang telah kita pelajari sejauh ini ya. Jadi dalam 1 minggu ini adalah yang telah kita pelajari, banyak kertas. Dan saking banyaknya itu juga di selain sebelum. Jadi mungkin sebelum mulai ya. Jadi saya akan menandainya dengan warna di sini agar saya paham yang mana ya. Jadi ini untuk sementara seperti ini. Dan saya juga telah menyiapkan kertas baru untuk mempelajari kosakata di sini. Dan ya, baik. Mempelajari tata bahasa maksudnya, mohon maaf. Dan kita menulis tanggal di sini. Jadi yang saya perlukan di sini adalah yang merah, memesan makanan di sini. Jadi kosakata yang telah kita pelajari. Dan warna oranye di sini yakini tata bahasa yang telah kita pelajari. Jadi yang itu yang kita pelajari di game, aplikasi atau website Duolingo. Yang dimana saya akan menulis tanggal di sini. Tanggal sekarang adalah tanggal 11 Februari. Jadi 11/2. Ini kita berbicara soal tata bahasa. Unit 1 bagian 1. Baik. Jadi kita pertama itu kita punya kudasai ya. Kudasai. Mohon maaf. Saya akan menggunakan pulpen ini ya, pulpen 4 warna. Jadi kita punya nomor 1 itu adalah kudasai, tata bahasa kudasai. Kudasai. Yang dimana ini saya tidak akan tulis anunya ya, tidak akan tulis hiragananya ya, karena kita telah mempelajarinya. Jadi kudasai di sini itu untuk saat ini yang kita bisa lihat dari pola kalimat yang telah kita pelajari di sini adalah itu bisa kita jelaskan sebagai berikut. Yakini kata benda itu itu ditambah kudasai, langsung ditambah ini ya. Kata benda ditambah kudasai. Jadi kata benda dan kudasai, yang dimana itu bisa kita artikan sebagai tolong ditambah kata benda. Tolong ditambah kata benda. Yang dimana seperti yang kita tahu kata benda di sini itu adalah 4 ya, 4 kata benda ini, yang dimana itu adalah ocha, mizu, gohang, dan sushi di sini.
Jadi itu yang bisa kita tambahkan di kata benda plus kudasai atau tambah kudasai ini sehingga kita memiliki makna tolong kata benda di sini. Apakah kita bisa meletakkan to dan des di situ? Tentu tidak bisa karena mereka bukan kata benda alias merupakan sebuah partikel ya atau kata bantu. Sehingga kita coba katakan des kudasai atau to kudasai itu tidak bisa ya. Desu ka? Yang dimana tentu saja kata benda ini juga bisa kita gunakan dari kosakata yang telah kita pelajari di unit tidak dasar, kosakata tidak dasar maupun dasar. Jadi seperti contoh adalah di sini kita punya kutsushita. Jadi kutsushita kudasai begitu. Atau mau keren tuh chikatetsu, kereta bawah tanah. Chikatetsu kudasai, tolong kereta bawah tanah begitu. Atau mungkin karena kita sedang membahas makanan, jadi kita bisa kombinasikan seperti ini. Kita punya kocha, jadi kocha kudasai, tolong teh hitamnya begitu. Atau kita punya di sini juga selain makanan itu juga kita punya asagohang, hirugohang, banggohang situ. Jadi kita bisa tambahkan kudasai. Atau yang lain juga mungkin ketika kita tidak ingin memesan makanan tapi ingin meminta sesuatu kepada punya pemilik restoran, jadi kita bisa minta cawan di sini, mungkin cawan kudasai, jadi tolong cawannya begitu. Dan itu pun juga sekali lagi sama seperti yang telah kita pelajari di unit 1 tadi itu, latihannya seperti yang tadi ini sama ya. Jadi bagi saya itu tidak perlu saya tulis lagi, namun kalian bisa coba berkreasi sekali lagi dengan kosakata yang telah kita pelajari sebelumnya. Desu ka? Yang pertama adalah kudasai. Lalu yang kedua itu kita punya to. Mohon maaf. Kita punya to di sini. Oh ya, to ini kita sekali lagi ini artinya tolong ya. Dan kita punya to yang berarti dan atau dengan. Nah, sebenarnya pada kesempatan ini lebih diartikan dan ya. Yang dimana pola kalimatnya itu adalah kata benda ditambah to, jadi kata benda 1 ya, ditambah kata benda 2, dan bisa jadi juga kata benda seterusnya tek sampai kata benda tak terhingga. Kata benda tak terhingga itu bisa saja ya, yang dimana itu memiliki arti kata benda 1 dan kata benda 2 dan titik sampai kata benda tidak terhingga di sini. Ya, jadi maksudnya dan di sini itu adalah untuk menghubungkan satu kata benda dan kata benda yang lainnya ya di sini. Yang dimana ya sekali lagi yang sudah kita pelajari di sini di kosakatanya itu seperti yang juga kita telah pelajari di latihan juga ya. Kita punya sepertinya mizu to sushi atau gohang to sushi ton, atau juga ocha to mizu, sushi to gohang, seperti itu. Dan kita juga bisa lihat di sini ya. Jadi contoh nomor 5 di sini, mizu to gohang kudasai, yang berarti tolong air dan nasi ya. Maksudnya itu adalah kita bisa menggunakan satu tata bahasa ini, lalu kita bisa kombinasikan dengan tata bahasa yang lainnya, sehingga itu masih bisa berterima artinya. Dan jika ini dua ya, mizu to gohang kudasai gitu, itu ada dua kan, seperti yang telah saya katakan di sini itu bisa sampai tak terhingga. Dan sebenarnya juga semakin panjang tuh sebenarnya artinya semakin semrawut ya. Dan tapi pada dasarnya itu kita bisa juga artikan seperti dengan kosakata yang telah kita pelajari sebelumnya gitu, atau tidak yang dari 4 kosakata itu jadi seperti mizu to gohang to sushi to ocha tuh. Itu kan bisa 4 kan, dan mungkin kita bisa kombinasikan lagi dengan bentuk kudasai di sini. Jadi seperti itu. Jadi mizu to gohang to ocha to gohang kudasai gitu. Itu bisa, dan itu berterima artinya juga. Ini desu ka? Dan yang ketiga kita punya des di sini. Des yang pada kesempatan ini di Duolingo itu diterjemahkan sebagai ini atau itu adalah begitu. Tapi yang pada dasarnya itu sebenarnya memiliki makna sopan ya.
mengungkapkan nama sopan. Dan dari penjelasan yang saya dapat di Kamus Besar Bahasa Jepang, jadi des itu jadi bisa kita artikan sebagai kata kerja bantu ya. Jadi sama seperti to, kata kerja bantu, konjugasi partikel ya, yang mengekspresikan sebuah kesopanan dan yang menjelaskan itu apa adanya dan seperti apa bentuknya begitu terhadap sebuah penilaian. Jadi maksudnya itu sekali lagi tuh dia menegaskan ada yang namanya unsur kesopanan tadi ya, yang dimana ketika kita memperlihatkan sesuatu, ketika kita mungkin menunjuk sesuatu ketika dengan lawan bicara begitu, atau kita meminta seseorang di lawan bicara kita untuk melihat apa yang kita pegang gitu. Jadi des ini dan lain sebagainya itu kita bisa gunakan des di sini, yang dimana pola kalimatnya adalah kata benda itu ditambah des gitu ya. Jadi intinya maknanya sopan ya. Jadi dibilang mencoba mengartikan sebenarnya agak susah untuk diartikan ya. Namun karena dia memaknai ya, bermakna sopan, saya tulis di sini bermakna sopan aja kali ya. Menjelaskan kata benda secara sopan ya, menjelaskan kata benda secara sopan. Dan jika kita lihat di sini di contoh di sini ya, jadi seperti kita punya gohang des ya, gohang des yang dimana diartikan dalam Duolingo itu adalah ini adalah nasi begitu. Kenapa dikatakan sopan? Ungkapan ini adalah karena pada dasarnya ketika kita memperlihatkan sesuatu kepada orang, jadi dalam bahasa Indonesia contohnya nih ya, pulpen gitu. Jadi ada contohnya, ini kita punya Doraemon dan kita punya Nobita di sini. Jadi Nobita ingin memperlihatkan pulpen kepada Doraemon. Jadi dia hanya kasih tahu ke Doraemon pulpen kayak gitu. Pulpen, dia sampai menunjukkan tangannya, memperlihatkan tangannya, di bawah di telapak tangan itu ada pulpen kepada Doraemon kan begitu. Nah, tentu itu bisa Doraemon pulpen gitu. Itu bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari ya, dan itu berterima maknanya. Namun ketika menggunakan des di sini, maka mungkin lebih tepatnya itu karena ada unsur kesopanan. Jadi Nobita itu ketika memperlihatkan pulpen ini kepada Doraemon, maka Nobita akan berkata, Doraemon ini adalah pulpen begitu. Jadi mencoba sopan di depan Doraemon. Jadi dengan menegaskan hal-hal seperti itu ya, jadinya des itu digunakan untuk mengungkapkan kosakata atau kalimat yang seperti demikian. Dan saya rasa itu 3 kosakata, itu 3 yang telah kita pelajari di sini. Dan tentu saja des ini bisa juga dikombinasikan dengan to ya, sama seperti kudasai dan to di sini, yang dimana itu sekali lagi bisa to sampai tidak terhingga, lalu diikutinya di belakangnya itu adalah des gitu. Jadi kata benda 1, to kata benda 2, kata benda ya, ketemu des di sini. Oke. Dan sekali lagi itu juga bisa kita terapkan pada kosakata yang telah kita pelajari, baik itu dalam Duolingo atau yang kita pelajari, baik itu kosakata dasar, kanji dasar ataupun yang tidak dasar. Di sini ini tidak dasar ya, gitu. Dan bagi saya ini sangat bagus untuk membuat kalian itu juga paham dan sadar bahwa ternyata di sisi lain, karena terkadang sebagian orang itu justru kayak karena kosakata itu sudah karena tata bahasa itu sudah dikotak-kotakan, jadinya tidak bisa dikombinasikan begitu. Memang ada yang tidak bisa dikombinasikan, dan tentu itu bisa ada juga yang bisa dikombinasikan begitu. Dan semoga dengan kalian menonton video ini, kalian paham bahwa ternyata tata bahasa itu tidak terpaku hanya dalam hal yang seperti itu saja, sehingga itu ternyata bisa digabung antara satu dan lain selama dia cocok. Jadi itu seperti yang tadi, ketika kudasa itu menggunakan to, maksudnya itu adalah to itu bukan kata benda ya. Jadi secara sisi lain juga kalian sadar bahwa ternyata ini bukan kata benda ya begitu. Ini ternyata to des dan des ini ternyata merupakan sebuah kata bantu atau partikel gitu, yang ternyata ketika digunakan kudasa di sini harus ada yang namanya kata benda. Jadi bukan kata bantu begitu. Walaupun ya KB ya, kata benda, kata bantu. Mirip ya. Baik,
Dan saya rasa demikian pelajaran tata bahasa kali ini, dan kita akan bertemu lagi pada kesempatan berikutnya. Hai, ijo desu. Arigatou gozaimasu. Otsukare sama desu.